Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan taufik dan hidayah, kudrah dan iradah dan yang enggak bisa tidak penuh dalam rangka hadiri yaitu berpasan nadar anu dan kaya itu anu daripada yaitu doku teku amanah, dan juga di sampingnya untuk dapat tujuh Pak Ciparu yang dimon mata, dan juga selawat serta salam mari sama-sama kita kirimkan ke pangkuan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW, dan hanya tawassul kepada sahabat sekeluarga, kepada ulama mutakhaddimin dan ulama mutakhirinnya muktabar keduanya, yaitu kata penghormatan yang pertama kepada ahli bait yaitu guru yang kita untuk amalan sekeluarga. Semoga di malam nyonya dan melepaskan nadarnya sesuai dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekeluarga besar beliau selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Dan juga kepada Bapak kecil yang terpilih yang ketiga mata, dan juga kecil yaitu daripada Padang Lagut, dan juga kepada guru yang kedanyo dari Jenong yaitu Pak Mustafa Abbas, dan juga guru yang kedanyo Tungku Al-Bayani Kuamuna ataupun MPU, dan juga kepada Abun, dan juga Tengku Khairumana, dan juga yaitu Kuaan, dan juga Tengku Rama, Tengku Rabaili, dan juga Tengku Basmi, dan guru-guru yang lain yang hadir di malamnya, dan juga ketua FPDT yaitu Kabupaten Desa Jaya, Mari, dan juga Khadam, dan juga senior Panglima, dan juga kepada ketua PC Sekum, dan juga Bapak Yudi Sandra, dan juga kepada ayah-ayah, ibu-ibu sekalian jamaah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Apakah di malamnya berada melepaskan nadar kebiasaan berada itu membicarakan mengenai dengan agama, karena nadarnya sunat tapi tertulis wajib. Maka di malamnya tema ini untuk kita belajar agama, karena dituntut danyonya dalam kehidupan danyo supaya danyonya dapat mengamalkan agama sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasul. Dan di sampingnya danyo beliau memperbaiki nafsu danyo daripada godaan syaitan. Kupul gunanya supaya mengaktifkan hubungan danyo wal Allah, mengaktifkan hubungan danyo dengan hamba-hamba Allah. Dan juga katanya guyu katanya bermakrifah dengan makna supaya beliau dapat merasakan keberadaannya baik dalam keadaan ibadah walaupun dalam keadaan bermuamalah. Maka di sini membuat tata cara katanya beribadah, dan harus dituhi syarat-syarat rukun ibadah, dan juga oleh diri katanya ibadahnya harus gaduh daripada penyakit ibadah, supaya oleh diri kita ikhlas pulmanto yang kita lakukan karena Allah, dan juga oleh diri kita juga bermakrifah di dalam beribadah, supaya kita dapat menyaksikan keberadaannya, hilang keberadaan diri kita dan darinya di dalam kita beribadah. Maka oleh diri kita anibak malamnya supaya oleh diri kita tukul bahwa yang kaya bedanya genongnya adalah nafsu bedanya, nafsu bedanya daripada godaan syaitan. Karena bedanya dituntutnya oleh Allah beramalkan agamanya di mana-mana. Dua tukul syarat dan tukul ibadah, dan yang sah, yang batal, yang halal, yang haram. Karena dalam agama kita bahwa
sudah hantu yaitu ibadah. Yo ibadah bawa lagi sembahyang, puasa, zakat, naik haji ke Baitullah. Oleh nar muamalah. Tadi but dan yo ngomong, baik ucapan dan yo, baik pergaulan dan yo, salam capek dan sebagainya. Ada juga munakahah mengenai dan yo suami istri. Ini juga nanti diatur dalam aturan agama. Dan juga katanya mengenai dengan jinayah. Tapi oleh diri kita buku yang bisa yaitu bunuh-membunuh. Yang katanya kita tadui untuk dalam katanya kehidupan dan sehari-hari. Dengan makna oleh diri kita hukuman tak kubutnya hauna dasar ilmi. Hauna dasar ilmi. Anjing katanya tadi itu. Karena ibadah yang katanya lakukan hanya didasarkan ilmu, yang dosa besar. Ibadah hanya didasarkan ilmu yang besar. Maka dengan Nabi dituntut saya untuk mono ilmu agama. Yaitu talabul ilmah waribatul kulli muslimin wal muslimah. Itu ilmu bagi kita waga minum yang fardu ain. Maka ilmu yang kita pelajari itu ilmu fardu ain, bukan ilmu fardu kifayah. Yaitu tauhid tasawuf. Tauhid tasawufnya kegunaannya adalah ya dalam bahasa ilmu siddiqun tawajjuh ilallah, benar hadap hati dan kepada Allah, dan selalu hati dan keringan hanya kepada Allah. Dan juga tauhid yang dimaksud di sini adalah bersih Allah dari teman, hanangon Allah yang lain. Itu benar. Bagi ilmu bagainya bangun dan akal, ude, umati dan sebagainya tidak benar hanangon mau lain. Maka apabila kita hati kita mengangkat selalu terhadap kepada Allah, merasakan keberadaannya, maka oleh diri kita male kita baganya kita hanya tak kubur pun yang diulai kita. Makanya oleh diri kita dalam bertasawuf itu muamalah hati yang boleh muamalah hati, maka kayu berpikir, kayu muatif kayu muatif supaya oleh diri kita uyu mati kulele. Mati kulele dan mati. Dalam katanya mati dan kuku mangak mutumu buah hati. Buah hatinya supaya katanya benane dalam hati katanya kesombongan, kedengkian, buruk sangka dan sebagainya. Maka diajarkanlah yaitu muraqabah dan musyahadah. Muraqabah, musyahadah. Itu selalu merasakan keberadaannya dan kepemilikannya pada diri kita dalam alam semesta. Yang bangun kita hubungan dengan Allah. Bahkan karena kita kata-kata, kita kata-kata, makanya kata-kata, kita kata-kata, kita hati-hati. Anak hati-hati, pokoknya hati-hati. Terasa kita apabila anak tak bubut lagi rita, lagi kedua, pokoknya boleh kita lagi ibaratnya apa ni? Tukang parkir. Dan ibarat tukang parkir. Makna dia lagi jadi tukang jaga-jaga betul. Jadi tukang jaganya kau hati-hati, dia tak mengenai umpoi ni. Hanya mana tak jaga guys, mengenai umpoi. Jadi kau masuk akidah dalam hati tayo ya. Jadi dia hati-hati. Baik ucapan tayo, baik ibu tayo, tayo terlihat ngobatin tayo. Ayat oleh diri tayo dia hubungan dengan sesama hamba Allah. Pokoknya dia hubungan dengan hamba Allah. Karena kadang dia yang bangun tayo bersumber dari Allah. Dan juga ada Allah. Badannya juga bersumber dari Allah. Juga ada Allah. Maka waktu kita sudah ngomong tayo, selalu dapatkan uang kita untuk mendekati Allah. Dan juga beribadah kepada Allah. Tak tunjuk jalan-jalan ni. Obat kedatangan tayo, gaduh dosa ngon kita. Nyangkit hubungan kini. Gaduh dosa ngon kita, ngomong kedatangan di bunga ngon tayo, dosa-dosa ngon kita gaduh. Pokok karena kata jual ini. Makanya kita hanya belajar tasawuf, ngondanya hanya berusaha, kata jak dan juga tak berusaha. Pun hanya ada tim pegang mengenai dengan yaitu tata cara bagaimana jalan untuk menuju Allah, beribadah kepada Allah, bagaimana dengan hubungan dengan begitu sama hamba Allah. Makanya kita bisa kita memahami manhaj Islam mengenai ajaran tasawuf dan kesufiannya, bangunlah syariat yang baik. Bangunlah syariat yang baik. Pakai hukum syariat yang baik. Tanyo hanali pak lisan tanyo yang tak pegang yang bertentangan dengan aturan. Ada tanyo hanali but tanyo tak bubut
yang dilarang oleh Allah. Oleh diri kita hati kita halal kelingan hati kepada selain Allah. Pada kita yakin bahwa Allah itu selalu melihat diri kita. Makanya oleh diri kita selalu kita belajar. Hanya contoh lagi Pak Kecil. Itu kaji kecil punya. Dan menyala adalah tasawuf yang dikecil atau tahu ya. Yang jika ditentukan oleh Allah. Kalau memilih lagi nanti. Agaknya dia kecil aku kan aja pilih. Karena dia tak ketentuan Allah sebab maka hanya untuk menuntut. Maka agaknya karena pemberian Allah waktu yang dikecil. Waktu juga amanah sesuai dengan aturan Allah. Yang layak bantu. Kalau yang bantu yang pilih-pilih yang mana? Bukan layak bantu dia juga mau nentang agama. Yang tertolongnya bantu. Apa yang maksud dalam agamanya? Karena yang mau dipilih lagi nanti. Yang anak pada tuntut bapak gitu. Jadi kita tuntut ke Allah. Hanya tanya untuk jaga tapi amanah. Yang lagi tanya aman tapi yang anak lagi kan. Nyo jino tahu dan nyo tapi dia begitu. Nah dia pun tahu maka begitu. Apakah pun malam. Karena lagi ada tujuan langsung. Maka dia begitu di pemimpinnya beramanah. Dapatkan masyarakatnya untuk mendekati Allah beribadah kepada Allah. Mana kampungnya apabila aman kampungnya apabila iman urang kampungnya kage, ibadah urang kampung kage, akhlak urang kampung kage. Hanya seorang dia pemimpin. Tetap kampungnya gede rahmat. Pasti kampung gede rahmat. Saling bantu. Tapi anak kedua anak ada apa? Selalu kita kesalahan. Pak kecil kita kesalahan orang kampung kita kesalahan Pak kecil. Yang kenyataannya Pak gede. Murka Allah akan dibawa. Maka anak tenang, anak nyaman. Nah inilah perlu kita agama. Perlu kita agama untuk solusi ini. Agamanya adalah untuk solusi. Makanya perlu ada bimbingan. Bimbingan. Maka oleh diri kita kalau nak bimbing dan agama katanya, maka tanya jadi rahmat. Mungkin kamu agama, mungkin mangap deh. Mungkin mu agama, mungkin kita tanya ngawin. Kalau mungkin mu agama, mungkin anak kita tanya ngawin. Ini mungkin dalam agama, mungkin kita tanya ngawin. Ini yang diajarkan oleh para nabi dan oleh para rasul. Karena para nabi itu syariatnya nuwamalan nukokat iman. Yang namu iman beriman. Yang karena iman diperbaiki iman. Yang karena ibadah beribadah. Yang karena ibadah diperbaiki ibadah. Yang karena akhlak berakhlak. Yang karena akhlak berakhlak. Yang karena berakhlak diperbaiki akhlak. Supaya hubungan antara Allah hamba Allah itu get. Berarti zahir batin get. Zahir tanya sesuai dengan tuntunan ilmu. Batin tanya hati tanya selalu ingat dan juga memandang hanya kepada Allah. Anani pada diri tanya, anani pada lainnya. Maka kita membantu oleh Allah. Tergantung dalam diri tanya kesombongan, kadang keringkian. Banyak sombong maka kalau ya katanya dari Allah membatin ya ada Allah. Kadang keringkiannya pada kalau agaknya dari Allah ada Allah sih. Bahkan Allah kan ibadahnya dari Allah ada Allah. Maka cukup kita berpegang dengan Allah di dalam menjalani kehidupan. Maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang anak kita belajar ajaran tasawuf kesuciannya, ihsan yang mana. Jadi walaupun tanya agama, ilmena katanya ibadahna, hati tanya mana tinggi ngomong. Ani tinggi. Pokoknya ani tinggi karena dia tanya malim. Dia tanya dawong. Berarti dia tanya ahli ibadah, dia tanya kok penuh. Ini hati tanya Allah kan. Berarti sekarang kepada Allah. Jadi cukup Allah saja. Yang hukum kau tak enak, yang hukum ini Allah kau tak enak. Ini ajaran dari tasawuf. Supaya oleh diri beliau dapat bersyariat yang baik. Yang mungkin syariat yang baik oleh yaitu baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syariatnya ilmu dan aman. Karena ilmu dan amalkan. Ini lagi yang mana ini. Makanya yo ajaran tasawuf kesucian yang berkembang, yo syariatnya kita berkembang. Ya, kita bergerak. Nah, katanya kata bicarakan mengenai agama di dalam kehidupan. Cuma ini yang bisa lupa sampaikan. Karena malamnya dan Natal, anu dan guru dan jemaah, dan Allah wa yakum ajmain. Ayo nanti tanya jawab. Dalam tanya jawab, buku yang kamu tanya, namun itu. Tapi kalau tadi buka apa, boleh tanya oleh nasihat untuk beliau. Itu bahwa itu bukan bayani.
dimasukkan nasihat-nasihat katanya supaya mereka dapat ilmu ini, supaya mereka dapat amalkan. Tidak boleh katanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi al-Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. Untuk madah dan selawat berpadai dengan bahasa Arab Dinul akan menuju dalam taklim dan kehormatan pada mereka dayo Tengku Kamarudin, Tengku Khalifah, mereka dayo Munafal, juga mereka Tengku Mustafa Abbas, dan juga kepada wali NTT baik kabupaten maupun kecamatan, ketua pengurus, sekretaris, serta seluruh jajaran pengurus, serta seluruh jamaah, abu-abu, wali baik ke kabupaten dan kecamatan yang akan dapat satu persatu. Selanjutnya ahli bid yang dirahmati Allah sekalian, yang malamnya aku undang dari Fernando untuk dihadiri bersama dengan acara Tuan Belajar banyak syukuran untuk anak-anaknya yang akan disunat rasulkan menuju desa. Sama-sama kita doakan semoga mulai daripada sunnah rasul lebih sukses ya Allah. Selanjutnya kepada anak juga telah menempuh kedewasaan, semoga Allah memberi jalan selalu dalam iman dan taat, jauh daripada segala kekufuran dan maksiat, sehingga ketika danyu dan rohnya nurul Allah selamat iman. Selanjutnya udah kemah lu kurang sehat karena Allah kasih kambika alhamdulillah malamnya kalau bisa ada Allah bulan ini gue yang berkorban nyo mana hanya terjadi nyo acara malam Sabtu insyaallah. Walaupun kurang sehat karena kali undang alhamdulillah menghadir beserta orang di sini. Cuma belum baca undang hanya kami pulang dulu. Katanya sebenarnya yang wajib ada katanya sya'anan yang ibadah ainiyah. Yang pertama iman dan ilmu, yang kedua sembahyang, yang ketiga puasa. Lebih banyak yang terkait dengan lain. Bagi contoh satu menyukaya. Maksudnya dia haji memang tu. Tapi beliau sembahyang, dia nak cerita. Dia si wajib ainiyah dan cara tu. Tidur tapi asisi, rame-rame asisi, saya kata tu orang, kata tu ini waktu dan sunanya kasih sembahyang lagi. Yang nak fasilitas, tapi nak sesuatu yang memang ini puasa gitu dan yang hanya fasilitas apa sih? Niat mentang nanti kaji cenderung antara hidup wajar, lop hidup bertahu. Asal yang puasa hanya tu pun nabi dah pakaian hanya rumah dan bubihan kita sedikit, maka mengatakan kadang dengan anak punah biasa ibadah. Manyo yang ada, nyo urang dunguna anak ibadah, nyo yang ada. Ya, yang nggak balik kan? Yang kenyan padahal yang wajib kepadanya, lain wajib arifiyah. Apa maksud lain wajib arifiyah? Wajib terjaga winang karena akan nikah. Ini baru nah wajib. Kalian anak baru wajib tanggung jawab kepada anak. Ya kan? Kalian jadi pemimpin baru wajib tanggung jawab ke rakyat. Yang anak jadi pemimpin wajib. Ini hati-hati, dia nak urung juga galak pemimpin. Ya, ni tanya tengok orang bumi anak cepat tak buat. Tak kau je anak kepada anak aku boleh main bola itu maya. Yang tanya orang. Tak kau je dusun je yang mungkinnya di bawah anak ya jemaah. Yang tanya aku tanya. Berarti menyok kata cok tanya ke pemimpin kampung, ai kaji polisinya, terima kasih karena memang mungkin dari orang anak sebut yaitu yang terpilih sebagai misi terpilih. Yang hormati,
Nyo sang dia pun. Maka di baik tua-tua. Yang karena maksudnya buat dusun nak tulis. Nyo dusun lupa ku tadi. Yang baik nak tulis ni. Lagi ibu gubernur. Nak tulis setiap azan segala aktivitas dihentikan. Kepada rakyat itu diwajibkan salat berjamaah. Yang baru dah ada. Mana dah? Yang dia yang tengok kan tulis ya Allah mana mungkin kuat cocok pintu di hotel. Ya lagi yang mana aku anda ada orang. Jadi beratang dua kuda pemimpin. Lagi contoh menikah di bro. Munyo kalau dah menikah di lo tu. Coba tanggung jawab. Bandar menikah tak ada jawab bina. Hanji anak temayang tanggung jawab. Itu orang tanggung jawab. Nah, kamar malam kan juga terus. Yang ketiga, kita nyo enana moyo kagian tangga dunia ida dulu. Nek ikmena cucu, biar cucu kita nyo kapi pun, cucu ane semayang kita nyo kita nyo nyan takut. Ya, cuman pupule semayangnya teman-teman. Ya, ini dalam surat Al-Ahzab ayat 20 dari baca kuno. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Sebenarnya Allah kan hanya ke Nabi mentang kasih sayang. Makna salat itu adalah kasih sayang. Maka kasih sayangnya pakai dengan kalimat yusalli. Sallu ala Nabi, kalimat salli sih pakai. Karena inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Selawat ke Nabi. Apa arti selawat? Apa makna yusalli? Artinya yusalli alaikum. Apa makna? Li Allah ke Nabi pakai kalimat salat. Punya malaikat riu pakai ampun ke Nabi pakai kalimat salat. Allah kemudiannya pakai kalimat usalli wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Supaya kamu keluar daripada kegelapan nafsu dan dunia kepada nur, yaitu agama Allah. Yang di dunia sampai di akhirat bercahaya. Yang ketiga dalam penelitian ban-ban yang ulun baca, langit di luar atmosfer bumi itu gelap. Tepuk. Pakal tepuk. Rupanya ditumai le ahli ilmuwan dikarenakan hana atmosfer untuk memecahkan cahaya matahari sehingga bisa terang. Maka hampir kalau bintang-bintang pada hari raya ada urobi karena gelap langit. Maka tengok di akhirat gelap betul. Karena udip bedanya bukan menafah di akhirat. Udip lagi yang disebut-sebut udip bedanya menyawang. Tapi menyawudip menafah, tak percaya lagi di sini dengan nafah baru udip, tapi sebenarnya itu tanda tanda. Yang hendak percaya bayi udip di dalam kandungan. Han akan tak percaya, nah udip dalam tubuh. Karena hana li oksigen dalam bacut lu kan tak malam danau kan kagak ada oksigen. Hanya tidak dari kemahan. Hendak percaya ada jauh lebih hendak percaya kagak yang ikut hendak percaya akhirat. Ya. Ketika kalimat yusalli dipakai oleh Allah, yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Maka ke urang yang kami iman hana kesemayangnya hana sayang Allah. Ya. Jadi Bandung kembali kepada iman dan salat. Maka salat yang nanti kita gantung-gantung. Kecuali darurah. Darurahnya punya otak pegahnya banyak. Nah wate yang dia dari yang salah satu wate darurah. Sebagai contoh dalam kita yang musafir. Yang darurah atau uzur, katanya 3.8. Nah, lewat tubuh uzur berarti tetap sama yang lanjut tinggi-tinggi. Yang semayang yang hana tinggi-tingginya ke wakana bil mu'minina rahimah, baru nalah Allah ke urang imannya sayang. Dun baca dalam surat Al-Fatah ayat kadung kadung itu ketika Fathul Makkah di Nabi watenya na pendapat dia urang bapi depo adu. Urang Makkah yang hakim yang bangkan bodoh. Tapi Allah dilarang itu. Anjir po. Karena langkawan kafinya wal mu'minuna wal mu'minat. Nah, urang beriman agam, urang beriman inaun. Bila seandainya engkau membunuh mereka, muharaman alaikum, akan menyebabkan kamu berat. Karena hana taduri itu yang betul-betul beriman, yang hana beriman, karena kamu jangan pulau. Lau tazayyan, seandainya mereka bahasa yang hana pelak-pelak urang beriman,
urang Islam lang kawannya la'azabna kafirina. Sungguh dun kalau nazab urang kafir. Nyo sebenarnya Allah hanya berhambala ke orang kafir. Ya, nyo karena nam pelak-pelak orang beriman dalam Islam di dalam. Karena sayang kita nyo. Cuman banyak orang ditanya kagak sayang di Allah. Dalam iman dan taat. Karena ilmu tapi tak semayang anda ting. Anyo udah. Nah maka oleh karenanya orang yang tak beriman, yang karena dalam Islam, yang kali hidup hidayah, tak ada keagamaan juga yang semayang. Ya, mulai dari pemimpin yang harus bertanggung jawab. Pemimpin itu baik penegakan ayah, ya, berpegang kepada kalian, kalian gure, harus saling mengingatkan. Sehingga umpan dalam masyarakat Ulung Bandung itu mayang, baik yang di Menasah maupun di masjid, terjadilah sebuah kehidupan dalam kasih sayang yang diharapkan dalam agama. Yang kedua, yang kita akan selalu di dalam barisan Rasulullah. Mungkin yang dapat saya sampaikan, bagaimana ada segala kekurangan, di mana ada perhatian, yang ayo dan ucap terima kasih. Bila itu hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih gue ketemu Kuala Bayani. Kemudian langsung ternyata mau pada season pertanyaan. Silakan bertanya, ajukan pertanyaan. Jika ada pertanyaan agar dan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan langsung, apakah kita ibadah kepada Allah? Berbeda kita beribadah kepada Allah dan kita dekat dengan Allah. Apakah kita beribadah kepada Allah yang kita dekat dengan Allah ataupun sebaliknya? Ibadah surah ini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan kepada Syekh Allah ataupun kepada kepada Khalifah tentang masalah satu hadis dalam kitab Ihsan sebagaimana kebuka ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadalah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Yang mana seakan-akan inti di medun seakan-akan yang kiban maksud. Punya nyokon, punya han, kiban maksudnya matong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pertanyaan. Dilanjut pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja gue. Pertanyaan kedua adalah tentang iman. Kadang-kadang tanya dalam kehidupan sehari-harinya, kadang-kadang imannya naik turun. Awati dengar imannya galak aja dalam beribadah kepada Allah SWT, galak aja apa pengajian, galak puja-puja Allah. Tapi semua iman tanya turunnya tiba-tiba gaduh ya. Kita jangan atasi iman yang naik turunnya. Sekian saja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yaitu pertanyaan yang pertama bagaimana, yaitu bagaimana yaitu yang dikatakan ibadah, dan juga apakah orang ibadah itu sudah tentu dekat dengan Allah. Makanya oleh diri kita perlu kita pahami bahwa yang ibadah itu kalau dalam istilah tasawuf, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, yang diperintahkan Allah dan Rasul, itu dikatakan ibadah. Baik bagian sembahyang, bagian puasa, dan juga bersedekah dan sebagainya yang ibadah.
Tapi urung ibadah itu apabila dihanat dengan Allah, maka ibadah hajinya mau penyakit. Lu penyakit ibadah haji. Penyakit ujub, penyakit ria, penyakit dengki. Jadi nyonya penyakit ujub dari ria, ibadahnya anak ini di sisi Allah, anak diterima. Maka bekelah ibadah itu adalah bekas. Ibadah itu adalah bekas. Kalau orang yang telah dekat dengan Allah itu, dia selalu di samping dia beribadah, dia selalu merasakan, melihat pada dirinya dan alam itu semua bersumber dari Allah dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, ada sesuai dengan akidah, yaitu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan juga lillahi ma fis samawati wal ardh. Jadi orang ibadahnya belum nanti di tangan Allah. Tapi orang yang kata tangan Allah, jika pasti di ibadah. Yang jawabannya, dia orang ibadahnya belum nanti di tangan Allah. Tapi orang yang tangan Allah, tak pasti di beribadah. Mana tahu? Yang mana ini? Itu maknanya. Makanya oleh diri kita juga perlu belajar. Kalau kita anak tasawuf, kayak aitin tu orang tu cipta boleh ngono dia, mau ibadah. Mana kayak orang ngerti dia tidak lebih. Seolah-olah ibadah itu memberi bekas. Seolah-olah anak itu memberi bekas. Karena itu tidak. Yang memberi bekas yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya nyok yang kepegang untuk olah-olah nyok kalon Allah. Ya, nyok olah-olah nyok kalon Allah, merasakan adanya Allah di dalam kita melakukan apa saja yang kita lakukan, bahwa baik di segi ibadah maupun di segi bermuamalah. Jadi terasa lewat kejadian batanya butuh dari Allah. Kejadian bagus juga butuh dari Allah. Maka giulah kita belajar ajaran tasawuf dengan kita muamalah hati, kita berzikir, udur hati, kelingan hati kepada Allah. Hanya makna ini. Yang lebih seolah-olah, bukan makna seolah-olah nyonyokon, berarti dirasakan. Jadi karena anak yang sana ke gedanya tombong ibadah. Tombongan ilmi, toh dan ada yang tombong ibadah. Orang lain anak ibadah dan kasihlah anak saja bagi tetap ibadah. Makanya oleh diri kita itu yang perlu kita pahami dalam kehidupan. Maka iman kita nyono apa itu, nah iman itu macam-macam ni. Maka dina iman awam, iman khawas dan iman khawas. Maka perlu guru dia adanya, betul-betul guru. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, carilah jalannya ataupun wasilah ataupun guru supaya kamu beruntung. Makanya di dalam kita berguru itu kita harus melihat, yaitu kepada guru. Tak kaitkan nafsu dan nafsu guru. Guru kita pada itu juga kebaikan. Udah kebaikan. Guru kita udahlah melakukan ibadah, dan melakukan ibadah. Oleh diri kita yang oleh guru kita, hati guru kita selalu dengan Allah, oleh diri dengan yang lain. Ucapan guru itu kita pegang di mana saja kita berada. Karena tanyanya diri puniman tanya karena dia tak mengangkut dengan ada dengan awak ya. Mumpung ada dengan awak kerja ngompeng angin tangkuknya. Maka di jalan keluar ke atas itu yaitu belajar pada guru. Ikuti itu yang dipegang oleh guru supaya oleh diri kita boleh muamalah hati. Muamalah hati ini membuat hati berkaim. Mangat iman tanya tapi stabil. Buat hati. Karena tanya iman tanya itu dia karena pakai atai. Mungkin bahasa tanya bahwa aku nak pegang terengok bau gitu. Hanya ada usaha. Mana ni ikhtiarnya wajib. Mana ada usaha mengumpul kita nyan gue. Hanya kata usahanya untuk kepentingan nafsu kita. Kepentingan agama ada usaha mengenai iman. Iman apa usaha aja sih. Iman payah usaha. Ada iman yang benar iman daripada itu syirik dan nifaq. Harus iman betul-betul bersih daripada syirik dan nifaq. Yang bawa iman anak itu, bawa iman yang anak itu, anak macam itu maka dia harus ikut guru merapi musik yang perlu yang mentarbiyah diri dia dalam kehidupan dia. Maka bedanya dalam tak tahu nanti yang menentang ajaran fikih itu. Maka kalau tasawuf
Tanya toh guru yang kita yakini yang bisa merubah diri dia. Tadi iman dan makin ngomong gurunya yang makin meningkat, ibadah dan ngomong gurunya yang makin meningkat, email dan ngomong gurunya yang makin meningkat. Pegang gurunya yang tak boleh. Oh guru yang lain berganti, guru dia yang meningkat iman dia, meningkat ibadah. Pegang anak dulu, yang baru kuat dia. Tapi dia dulu, mak gue yang meningkat yang apa? Dia dia anak dia anak. Makanya itu beda tasawuf. Itu yang boleh kita kuat. Ini kita jawabannya. Maka dino kasih kita yaitu berpikir. Nyata sama dia itu kami kita lepaskan Natal dalam kehidupan dan juga lagi supaya yang kenatannya kuno. Yang pertama dengan beranjak dewasa dan juga kalau juga ada uji kuno ataupun guru yang kita bahwa itu kemudian kita bagus supaya jinan dijabut tetap di daerah dan tujuan dijabut supaya jinan iman dige ibadah dige dan akhlak dige. Apabila yang tujuan dijabut dan insya Allah akan sukses. Insya Allah akan sukses tetap dan juga begitu kesehatan, begitu keyakinan untuk dalam menuntut agama karena agamanya ayo sukses udah mangan udah. Dengan catatan iman dan juga ibadah juga akhlak dan juga benar umbin. Makanya semoga seluruh keluarga ahli Nadanyo semoga dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Nadanyo lagi dan juga supaya dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu